Kakak mau minum teh atau kopi? Tanya Ayu sebelum Abraham pergi. Mem, kopi juga nggak apa-apa. Ucap Abraham lalu melanjutkan langkahnya menuju kamar Ayu. Dengan sangat cekatan dan telaten Ayu menggoreng pisang sambil meracik teh dan kopi. Setelah matang pisangnya Ayu menaruh di atas piring dan menyeduh teh juga kopi untuk Abraham. Ini mah dimakan, ucap Ayu menaruh sepiring pisang goreng dan teh di meja. Makasih sayang. Ucap Rita tersenyum lalu mencomot pisang goreng yang masih panas itu. Fiu-fiuku, Rita meniup-niup pisang yang masih panas itu. Pelan-pelan mah. Ayu nggak akan minta kok. Ucap Ayu lembut dan tersenyum. Hehe, keburu Abraham datang. Ucap Rita meringis. Ya Allah, Kak Abraham udah Ayu siapkan sendiri mah. Mama habiskan. Ayu mau ngantar ke kamar dulu. Ucap Ayu beranjak dari meja dan ke belakang mengambil nampan berisi kopi dan juga pisang goreng di piring. Rita memilih menikmati pisang gorengnya dan menyeruput tehnya. Sambil berpikir masih berapa lama Ayu lulus sekolah. Dia ingin segera punya cucu agar ada temannya. Pasti kalau punya cucu kembar lucu, gumam Rita sambil cekikikan sendiri. Rita pun beranjak dari duduknya setelah menghabiskan tehnya dan menyisakan pisang goreng 2 biji di piring lalu menutupnya dengan tudung saji. Ceklek. Ayu masuk ke kamar dan melihat Abraham yang sedang memangku laptop dengan menyandarkan di kepala ranjang dan memakai kacamata anti radiasi. Ini dimakan dulu mumpung masih anget. Ayu menaruh nampan di atas nakas. Abraham menaruh laptopnya lalu beringsut duduk di pinggir ranjang. Makasih sayangku, ucap Abraham tersenyum manis dan menyeruput kopinya. Ayu duduk di kursi dekat meja belajar. Abraham pun duduk di kursi rias. Ayu wajahnya merona karena panggilan Abraham. Suara azan Isya terdengar. Abraham yang ingin mengambil pisang goreng mengurungkan niatnya. Sholat dulu yuk, ajak Abraham melihat Ayu. Ayo. Ayu berdiri lalu keluar dari kamar diikuti Abraham di belakangnya. Mereka mengambil wudhu bergantian Ayu terlebih dahulu lalu Abraham. Ayu menggelar tikar lagi lalu mengenakan mukena. Melakukan kewajibannya setelah mempunyai istri. Abraham saat ini begitu bahagia dengan status barunya meskipun belum bisa dipublikasikan. Setidaknya sekarang ia punya tanggung jawab dan ada yang mengurusnya. Abraham berdoa begitu lama. Begitu juga Ayu. Entah mereka berdoa apa tapi yang jelas doa terbaik ya. Selesai sholat Isya mereka pun melanjutkan aktivitasnya kembali. Abraham memakan pisang gorengnya dengan sesekali memakan dan menyeruput kopinya. Ayu duduk di meja belajarnya dan belajar karena sebentar lagi dia akan mengikuti ujian kelulusan. Kapan mulai ujiannya? Tanya Abraham memandang Ayu yang terlihat begitu serius belajar. Minggu depan Kak, ucap Ayu lalu menutup bukunya karena matanya sudah sangat mengantuk. Aku ngantuk Kak. Ucap Ayu melihat Abraham dengan wajah kusutnya. Ya tidurlah. Abraham beringsut turun dari ranjang dan pindah ke meja belajar Ayu. Maaf ya karena tempat Ayu nggak seperti di apartemen kakak, ucap Ayu berdiri dari duduknya. Nggak apa-apa. Belajar hidup sederhana kan. Ucap Abraham tersenyum dan mengacak-acak rambut Ayu. Biasaan banget sih. Ucap Ayu cemberut lalu menuju ke ranjang dan membaringkan tubuhnya. Saat ingin memejamkan matanya dia pun langsung menghadap ke Abraham. Nanti kakak tidur di mana? Tanya Ayu menatap Abraham. Ya di ranjang lah. Ucap Abraham menggoda Ayu. Tapi, ucapan Ayu terpotong oleh Abraham. Ya tidur di mana aja aku bisa sayang. Udah nggak usah khawatir dan takut. Ucap Abraham lembut. Ayu pun tersenyum dan turun dari ranjang menuju ke lemari pakaian. Dia mengambil selimut di dalam lemari. Ini selimutnya. Ini bantalnya ya nanti kalau kakak mau tidur. Selamat malam. Ucap Ayu lalu menutup tubuhnya dengan selimut. Abraham hanya menggeleng dan tersenyum melihat tingkah istri kecilnya. Dia pun menyelesaikan pekerjaannya. Pukul 10 malam, dia menutup laptopnya dan mencopot kacamata lalu menyimpannya. Menghampiri Ayu yang sudah tertidur pulas lalu mencium kening istrinya dengan sangat lembut. Selamat malam. Semoga mimpi indah istriku. Ucap Abraham lirih. Setelah itu, menggelar lagi tikar di bawah ranjang yang tadi dibuat untuk sholat lalu mengambil bantal dan selimut yang tadi sudah disiapkan Ayu.
Bisumi tidak jadi datang karena hujan deras saat ini. Sebelum tidur Abraham mengecek mamanya apakah sudah tertidur dan mengecek pintu sudah dikunci atau belum. Ternyata bisa juga yang ngorok padahal kasurnya sangat jauh dari kata layak, gumam Abraham saat melihat ibunya yang ternyata sudah tertidur pulas di kamar bekas nenek Saroh. Dia pun menutup pintunya kembali lalu menuju ke kamar. Setelah mengunci pintu depan. Dingin banget, bisa nggak Kiani nanti tidur? Gumam Abraham lirih setelah merebahkan tubuhnya. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Abraham lalu mencoba merebahkan tubuhnya. Membolak-balikan tubuhnya karena tidak bisa tertidur. Berbeda dengan Ayu yang malah tidur sangat nyenyak sampai satu ranjang dipenuhi sendiri dan bruk, terjatuh di atas tubuh Abraham pun dia tidak bangun. Empuk juga gumam Ayu dengan masih memejamkan matanya. Wah disamain dengan kasur gumam Abraham lirih. Mencoba menurunkan Ayu dari atas tubuhnya lalu memindahkan lagi ke atas ranjang. Nakal banget. Tidurnya jangan kayak main sepak bola ya. Bobok yang anteng. Ucap Abraham lalu kembali lagi merebahkan tubuhnya. Setelah drama tidak bisa memejamkan matanya Abraham pun bisa juga tertidur. Dengan memiringkan badannya. Ayu yang memang tidak bisa diam saat tertidur lagi-lagi jatuh di samping Abraham. Abraham tidak menyadari karena baru saja memejamkan matanya. Mereka pun tertidur dengan berpelukan dan satu selimut yang sama. Pagi harinya sebelum matahari terbit Ayu sudah bangun terlebih dahulu, tapi saat ingin bangun badannya terasa sangat berat seperti ada yang menimpa tubuhnya. Saat membuka matanya Ayu begitu terkejut karena saat ini Abraham sedang memeluknya. Dan Ayu baru sadar kalau dia saat ini tidur di bawah. Waduh, sepertinya aku yang salah nih bukan dia. Ucap Ayu dalam hati. Saat ingin beranjak dan memindahkan tangan Abraham Ayu malah dipeluk sangat erat oleh Abraham. Kak! Lirih Ayu mencoba membangunkan Abraham. Abraham tersenyum manis namun masih memejamkan matanya. Salah siapa pingin dipeluk bolak-balik jatuh ucap Abraham. Membuka matanya dengan perlahan dan menatap wajah istri kecilnya yang melotot melihatnya dengan wajah yang memerah. Kenapa? Tanya Abraham lembut. Aku mau bangun kak, ucap Ayu gugup ditatap begitu dekat dengan Abraham. Padahal sudah berkali-kali mereka bertatap muka, namun Ayu selalu saja dibuat gugup dan salah tingkah. Kap! Abraham mencium bibir tipis Ayu lalu tersenyum. Selamat pagi istriku, ucap Abraham dengan tersenyum manis. Papagi juga kak, ucap Ayu gugup. Merak pun sama-sama terdiam dengan Abraham yang masih memeluk Ayu karena dia tidak ingin melepaskan kehangatan yang ia dapatkan semalaman. Kembali mencium bibir Ayu bahkan melumatnya sangat lembut. Ayu menerima perlakuan Abraham. Dia juga melumat bibir Abraham lembut. Setelah tautan bibir mereka terlepas Ayu buru-buru bangun dari tidurnya. Sholat subuh kak keburu siang, ucap Ayu berdiri. Abraham pun bangun dan tersenyum melihat Ayu yang masih saja salah tingkah setiap kali bertatap muka dan berciuman. Dia menyusul Ayu yang keluar dari kamar menuju kamar mandi. Selesai menunaikan ibadah sholat Ayu keluar dari kamar. Abraham masih di kamar karena mendapat telepon dari Hendy. Saat keluar Ayu melihat Rita yang sudah bangun dan duduk meja makan. Mama sudah bangun? Tanya Ayu. Sudah sayang baru saja tadi habis mandi, ucap Rita tersenyum. Mau dibikinkan teh atau kopi? Tanya Ayu. Enggak usah sayang. Mau masak apa sayang buat sarapan? Tanya Rita lembut. Belum tahu mah. Mama mau makan roti panggang aja dulu. Atau Ayu belikan bubur di depan? Tanya Ayu. Mama belum pingin apa-apa sayang. Mama bosan aja kalau di rumah terus. Ucap Rita. Coba Ayu tanya Bisu Mima. Katanya mau belanja sayuran sama daging buat bikin nasi kotak nanti. Mama mau ikut? Tanya Ayu. Boleh? Tanya Rita dengan mata berbinar. Boleh saja Ma, tapi kita belanjanya ke pasar tradisional, ucap Ayu ragu. Enggak, papa sayang mama ikut, ucap Rita semangat. Oke, kalau gitu Ayu ke rumah Bisumi dulu ya. Ucap Ayu pamit lalu pergi ke rumah Bisumi. Abraham keluar dari kamar dan melihat Rita yang bermain ponsel di meja makan. Ayu kemana mah? Tanya Abraham lalu duduk di sebelah Rita. Dia ke rumah Bisumi mau tanya belanja jam berapa, ucap Rita memberitahu. Oh, emang mau belanja kemana? Tanya Abraham. Katanya sih ke pasar tradisional. Kamu mau ikut? Tanya Rita memandang wajah anaknya.
Pasar tradisional. Kenapa enggak di supermarket aja, Ma? Tanya Abraham. Kebiasaan sayang. Ayo ikut aja biar kamu tahu rasanya jadi orang biasa. Ucap Rita tertawa. Heleh, kayak Mama udah tahu aja rasanya jadi orang biasa. Cibir Abraham. Makanya Mama mau ikut, ucap Rita lalu melanjutkan bermain ponsel lagi. Tak lama Ayu pun datang dengan membawa piring di tangannya. Bawa apaan kamu sayang? Tanya Rita begitu Ayu sampai di dekat meja makan. Ini ada singkong goreng, Ma. Masih anget dikasih bisumi. Ucap Ayu lalu menaruhnya di meja makan. Abraham langsung saja mencomot pertama. Ini kalau sama kopi cocok deh, ucap Abraham sambil mengunyah singkong goreng. Ayu tersenyum lalu ke belakang. Mama juga mau dibuatkan? Tanya Ayu lagi. Boleh sayang, ucap Rita yang juga mencomot singkong goreng. Di belakang rumah masih ada nggak itu singkong sayang? Tanya Rita. Masih kok, Ma. Tapi nggak tahu Ayu sudah lama nggak ngurus kebun soalnya bisumi yang kadang sesekali melihat. Ucap Ayu lalu menaruh kopi di depan Abraham dan teh di depan Rita. Makasih sayang, ucap Abraham tersenyum. Iya, Kak. Mama mau lagi. Tanya Ayu. Dia duduk di sebelah Abraham. Kapan-kapan aja sayang, ucap Rita. Kok kamu nggak makan? Tanya Rita karena Ayu hanya memperhatikannya dan Abraham. Nanti saja Ayu, Ma. Ayu pingin beli kue cenil nanti di pasar. Ucap Ayu tersenyum. Berangkat jam berapa sayang? Tanya Abraham. Bentar lagi Kak Bisumi masih masak, ucap Ayu. Kakak mau ikut? Tanya Ayu melihat Abraham. Ikutlah. Bingung nanti di sini sendirian. Ucap Abraham. Rita hanya tersenyum melihat anaknya yang berubah kalau dengan Ayu. Dia pun memilih beranjak dari duduknya menuju ke kamar. Mama siap-siaplah, kalau gitu, ucap Rita berlalu pergi. Setelah menghabiskan tehnya. Aku telepon Pak Dadang dulu, kalau gitu, ucap Abraham mengotak-atik ponselnya. Tapi, beneran kakak mau ikut? Soalnya ke pasar tradisional, Kak. Ucap Ayu ragu-ragu. Memang kenapa kalau ke pasar tradisional? Tanya Abraham tersenyum. Ya, nanti kakak kaget. Becek, terus berdesak-desakan lo nanti. Ucap Ayu. Enggak apa-apa asal sama kamu, ucap Abraham mencoba menggoda Ayu. Ia melihat wajah Ayu yang saat ini bersemu merah. Udah, aku mau siap-siap dulu, ucap Ayu beranjak dan masuk ke dalam kamar. Abraham hanya tersenyum. Ia pun menelpon Pak Dadang. Halo Pak, datang ke rumah Ayu ya sekarang. Ucap Abraham. Baik Tuan, ucap Pak Dadang di seberang sana. Suruh Bi Inah bawakan baju ganti buatku Pak. Ajak dia sekalian, ucap Abraham sebelum menutup panggilan teleponnya. Siap. Apa ada lagi Tuan? Tanya Pak Dadang. Tidak. Jangan lama-lama ya ditunggu soalnya, ucap Abraham lalu menutup panggilan telepon. Setelah itu, Abraham kembali lagi ke kamar untuk mengganti pakaiannya karena saat ini dia memakai baju tidur. Ceklek. Begitu membuka pintu kamar, Abraham tertegun sejenak melihat Ayu yang sudah siap dan merias wajahnya seperti biasa. Entah kenapa kali ini dia melihat Ayu yang berbeda. Mungkin karena saat ini dia memakai celana jeans dan tank top luaran kemeja panjang kotak-kotak berwarna merah. Ayu berbalik dan melihat Abraham yang bengong masih berdiri di ambang pintu. Kakak mau pakai baju gimana? Tanya Ayu beranjak dari duduknya menghampiri tas milik Abraham. Pakai celana pendek dan kaos aja, ucap Abraham tersadar dan menutup pintu lalu menghampiri Ayu. Ayu mengambil celana jeans pendek dan kaos berwarna putih. Gini? Tanya Ayu. Boleh juga. Sini. Ucap Abraham mengulurkan tangannya. Ayu pun memberikan baju itu. Tapi, ucapan Abraham tergantung. Ayu pun menatap Abraham lekat. Tapi kenapa Kak? Tanya Ayu. Belum dicharger baterainya, ucap Abraham seperti anak kecil. Baterai ponsel? Tanya Ayu bingung. Bukan. Ucap Abraham karena Ayu tidak peka. Terus apa? Tanya Ayu yang benar-benar tidak tahu. Ini. Tunjuk Abraham pada pipinya. Ya Allah, bilang dari tadi pakai charger segala, ucap Ayu tersenyum. Dia pun mencium pipi Abraham kanan kiri. Ini belum, ucap Abraham menunjuk bibirnya. Ayu malu kalau untuk urusan itu. Abraham yang tahu kalau Ayu masih saja malu, dia pun menaruh bajunya dan mendekati Ayu. Memegang pinggul Ayu dan merapatkan tubuhnya.
Jantung Ayu selalu berdebar saat Abraham dekat dengannya. Abraham pun memegang tengkuk Ayu dan mulai mencium bibir Ayu. Dari yang mulanya lumatan kecil menjadi menuntut. Tak sampai di sana tangan Abraham juga menelusup mencari bukit kembar kesukaannya. Abraham berpindah ke leher Ayu dan semakin ke bawah. Dia pun membuka bukit kembar milik Ayu dari bra lalu memandangnya sebentar dan menjilat biji kecil yang masih berwarna coklat itu. Haha, Ayu mendesah saat Abraham mulai melumat biji kecil itu. Abraham semakin menggila, ia sudah tidak bisa menahan nafsu yang menggebu-gebu. Berpindah dari kanan ke kiri sambil tangannya terus meremas payudara Ayu. Menggiring Ayu untuk ranjang dan membaringkan tubuh Ayu. Abraham mengungkung Ayu lalu kembali melumat bibir Ayu. Abraham pun membuka pengait celana jeans milik Ayu lalu menelusup masuk ke dalam dan memegang hutan belantara milik Ayu. Ayu tambah belingsatan karena sentuhan-sentuhan lembut yang Abraham berikan. Matanya sudah sangat sayu melihat Abraham. Abraham yang melihat wajah Ayu pun juga semakin bergairah. Apa aku boleh melakukannya? Tanya Abraham dengan mata memohon. Ayu bingung saat ini, dia juga menginginkan. Dia ingin menjadi istri Abraham sepenuhnya, namun dia juga takut bagaimana kalau sampai dia hamil. Tapi melihat wajah Abraham, Ayu tidak tega dan menganggukkan kepalanya dengan perlahan. Baru saja Abraham ingin melepas celana yang Ayu pakai, suara deru mesin mobil terdengar dan berisik suara Bisumi dan Rita yang sedang mengobrol. Abraham yang mendengar suara Bisumi langsung saja turun dari atas tubuh Ayu. Abraham langsung membenarkan celananya dan mengambil baju yang tadi disiapkan Ayu, lalu keluar dari kamar dengan terburu-buru. Ayu yang melihat Abraham lari terbirit-birit keluar dari kamarnya pun tertawa juga kasihan. Ayu pun bangun dari tidurnya lalu membenarkan kembali baju. Rambut juga riasan di wajahnya. Saat bercermin sambil menata kembali rambutnya, Ayu melihat ada bekas kebrutalan Abraham. Ayu bingung dengan apa dia menutupi karena memang tidak punya foundation atau bedak. Ayu hanya menutupinya dengan rambut panjangnya. Setelah siap dia pun keluar dari kamarnya dan menuju ke teras depan rumah. Maaf nunggu lama, hehe. Ucap Ayu meringis. Enggak apa-apa. Abraham mana sayang? Tanya Rita. Kayaknya masih mandi Tan, jawab Ayu. Rita yang melihat wajah Ayu seperti salah tingkah, pasti tadi terjadi sesuatu dengan mereka. Apa mereka sudah? Ucap Rita dalam hati, begitu berbunga-bunga membayangkan kalau Ayu dan Abraham benar-benar melakukannya. Tidak lama Abraham keluar sudah rapi dan terlihat begitu fresh dengan rambut yang masih basah. Rita yang melihatnya pun benar-benar menduga kalau tadi Ayu dan Abraham telah melakukannya. Berangkat sekarang. Nanti keburu siang. Ucap Abraham. Ayo kunci rumah dulu, ucap Ayu lalu menutup pintu dan menguncinya. Ayo, ucap Ayu mengajak semuanya. Abraham masuk lebih dulu. Dia duduk di depan dengan Pak Dadang. Ayu dan Rita di belakang. Bisumi duduk dengan Biina di belakang dan Rita. Mereka pun berangkat. Perjalanan ke pasar membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Sampai di pasar mereka semua turun. Pak Dadang mencari tempat parkir karena parkiran begitu padat. Abraham berjalan paling belakang mengikuti para wanita. Berasa jeti bodyguard, gumam Abraham lirih. Banyak perempuan maupun ibu-ibu yang memperhatikan Abraham dengan tatapan memuja dan kagum karena ketampanannya mau ke pasar tradisional. Masnya orang Korea ya? Tanya perempuan seumuran Abraham bertanya dengan menenteng plastik di tangannya. Bukan, saya asli orang sini. Ucap Abraham tersenyum kikuk berharap para wanita ada yang menoleh dan menolongnya. Udah punya pacar belum? Sama anakku aja mau nggak, dia cantik loh, kerja jadi dokter gigi. Ucap ibu-ibu yang juga mendekati Abraham. Ah maaf bu, saya sudah punya istri. Itu istri saya sedang belanja dengan ibu saya. Ucap Abraham sopan. Kalau gitu sama aku aja nggak apa-apa sayang. Aku mau kok jadi selingkuhan kamu. Aku janda. Ucap perempuan memakai baju seksi dengan riasan wajah yang sangat tebal. Abraham bergidik ngeri melihatnya. Maaf tapi saya tidak tertarik, ucap Abraham. Dia pun berusaha melarikan diri dari para wanita-wanita yang mengerubutinya. Namun sangat sulit. Melihat Ayu dan yang lain asyik berbelanja tanpa mempedulikannya. Biinah menoleh mencari tuan mudanya di belakang namun tidak ada. Pandangannya tertuju ke orang-orang yang sedang mengerubuti laki-laki. Saat melihat siapa laki-laki itu, Biinah begitu terkejut.
Nyonya itu Tuan Abraham sedang dikerubuti banyak wanita, ucap Biinah memberitahu Rita. Ayu yang juga mendengar perkataan Biinah pun melihat ke arah yang ditunjukkan Biinah. Dia tertawa melihat wajah Abraham yang seperti kebingungan. Namun dia juga kasihan. Biar Ayu yang nyamperin mah, ucap Ayu berjalan menghampiri Abraham dan masuk ke dalam kerumunan. Permisi, permisi. Ucap Ayu membelah kerumunan itu. Maaf ini suami saya ya. Jangan pegang-pegang. Ucap Ayu dengan wajah yang dibuat marah. Semua wanita yang mengerubuti Abraham pun satu persatu bubar setelah Ayu datang. Abraham bisa bernafas lega karena Ayu menolongnya. Makasih ya. Ucap Abraham dengan mata berbinar dan tersenyum manis. Makanya jangan ganteng-ganteng jadi orang. Ayo. Ucap Ayu menggandeng tangan Abraham berjalan menghampiri Rita. Jeng mereka serasi. Kenapa enggak dinikahkan saja? Ucap Bisumi berbisik ke Rita. Iya. Doakan nanti kalau lulus sekolah langsung saja aku lamar Ayu. Ucap Rita menjawab dengan tertawa. Bisumi pun tertawa. Saya setuju Jeng. Kasihan Ayu dia hidup sendirian. Ucap Bisumi. Rita hanya tersenyum dan terus memandangi anaknya dan menantunya yang menuju menghampirinya. Pada rebutan buat jadiin mantu sama selingkuhan mah, ucap Ayu setelah sampai di depan Rita. Syukurin makanya jangan ganteng-ganteng, ucap Rita tertawa. Mah, ganteng gini kan bibitnya juga dulu dari mama, kok malah nyalain aku semua sih? Gerutu Abraham memanyunkan bibirnya. Udah, ayo lanjut belanja. Aku jagain biar gak ada yang berani dekat-dekat. Ucap Ayu. Ayu pun menyeret Abraham ke tempat jajanan pasar. Di sana banyak terlihat aneka jajan pasar, namun Ayu entah mencari apa yang jelas dia terus berjalan sampai ujung kios. Buk beli cenilnya 10, ucap Ayu kepada penjual cenil yang umurnya sekitar 50 tahun. Ayu mengambil satu bungkus cenil lalu membuka dan memakannya dengan wajah yang bahagia. Dia pun memakan sangat lahap. Abraham hanya memperhatikan Ayu dan tersenyum. Merasa diperhatikan, Ayu menyuapi Abraham. Ayu menyodorkan cenil di depan wajah Abraham. Abraham pun membuka mulutnya dan mengunyahnya secara perlahan. Kemanisan ini. Komentar Abraham. Jangan sambil lihatin aku kak makannya, ucap Ayu tersenyum manis. Kalau sambil lihatin kamu bisa diabetes malah, ucap Abraham menoel hidung. Ayu gemas. Pedagang yang melihat interaksi Ayu dan Abraham tersenyum. Pengantin baru ya Neng? Tanya ibu itu. Ah, iya bu, baru kemarin nikah. Ucap Abraham menjawab dengan bangganya. Ayu menoleh ke kanan dan ke kiri takut Bisumi ada di sekitarnya. Dia bisa bernafas lega, ternyata masih di belakang sangat jauh. Wah, ibu doain semoga langgeng dan cepat diberi momongan, ucap ibu itu. Amin. Makasih bu. Ucap Ayu dan Abraham bersamaan. Berapa semuanya bu? Tanya Ayu sopan. 40.000 Neng, ucap ibu itu sambil mengangsurkan kantong plastik yang berisi 10 bungkus cenil. Sudah sama yang saya makan bu. Tanya Ayu. Biarin saja yang dimakan Neng. Buat hadiah pernikahan dari ibu. Ucap ibu itu tersenyum. Wah, ibu baik banget. Makasih ya bu. Ini uangnya. Kembaliannya buat ibu saja. Ucap Abraham memberikan uang 100 ribuan. Tapi ini kebanyakan nak, ucap ibu itu. Saya nggak punya uang kecil soalnya bu. Gak apa-apa rezeki ibu. Ucap Abraham tersenyum. Makasih banyak ya nak. Semoga lancar terus rezekinya. Ucap ibu itu. Iya bu. Amin. Ucap Ayu bersamaan. Abraham pun membawa kantong plastik itu. Ayu masih saja menggandeng tangan Abraham sambil belanja keperluan untuk nanti. Abraham tersenyum meskipun tangan satunya agak pegal membawa barang-barang belanjaan, namun dia juga senang karena Ayu terus menggandeng tangan satunya.